Bab 426. Ada yang bisa saya bantu, Tuan Saures? Margaret bertanya dengan kedipan genit. Apakah kamu mengejar Levi dan Zoe baru-baru ini? Zachary bertanya. Ya, itu benar. Apakah Anda berhubungan dengan Levi? Margaret memandang Zachary dengan hati-hati. Zachary menggelengkan kepalanya, tidak, dia adalah musuhku. Adikku semua anggota tubuhnya diamputasi olehnya. Jika bukan karena takut akan grup Morris yang ada di belakangnya, aku akan membunuhnya berabad-abad yang lalu, melakukan pekerjaan dengan baik untuk saat ini. Untuk berpikir bahwa kamu dapat menaklukkan keluarga Levi sampai titik ini. Aku bisa membunuhnya segera setelah dia dipaksa meninggalkan Northampton. Tidak ada yang bisa dilakukan Morris Group tentang itu. Margaret cerdas dan segera menjawab, Tuan Suarez, haruskah saya meningkatkan permainan sedikit? Ya, kamu perseptif dan cepat belajar. Zachary memberi isyarat kepada asistennya, dan dia membawa sebuah koper. Setelah dibuka, banyak uang tunai terlihat di dalamnya. Ini uang muka 5 juta. Aku akan membayarmu 5 juta lagi setelah pekerjaan selesai, kata Zakaria. Bola mata Margaret hampir keluar dari rongganya ketika dia melihat uang itu. 5 juta. Siapa yang menyangka bahwa saya dapat dibayar untuk menyelesaikan perselisihan pribadi saya? 10 juta total. Apakah ini hari keberuntunganku? Ini adalah kebahagiaan 4 kali lipat. Tunggu kabar baik saya, Tuan Suarez. Biarkan saya menambahkan bahan bakar ke api. Saya dapat meyakinkan Anda bahwa Levi akan pergi besok. Setelah Margaret menyimpan uangnya, matanya yang tersenyum berubah menjadi bentuk bulan sabit. Baiklah, Anda akan dihargai di masa depan ketika keluarga Suarez memulai pengembangannya di Northampton, kata Zachary. Margaret menjawab dengan senyum manis, saya merasa terhormat untuk mengabdikan diri untuk keluarga Suarez. Semua yang saya miliki adalah milik keluarga Suarez. Margaret merasa gembira. Sekarang saya berkenalan dengan tuan muda keluarga Suarez dan telah berpaling kepada mereka sebagai dukungan saya. Bukankah aman untuk mengatakan bahwa masa depan saya cukup cerah? Pada saat ini, Levi dan Zoe sedang berdiri di depan Bayview Garden. Levi tampak tenang, tetapi Zoe sangat marah. Orang-orang ini pengganggu. Ini terlalu berlebihan. Zoe terisak dengan suara lembut. Pintu rumah itu terciprat dengan berbagai warna cat, dan mengeluarkan bau yang menyengat. Dinding di sebelahnya disiram dengan kotoran, mengeluarkan bau busuk yang mengerikan. Levi tidak ragu bahwa orang-orang ini mungkin akan menuangkan air kotoran ke dalam ruangan lain kali. Ayah, Ibu, apakah kamu menghadapi situasi ini juga? Zoe menjadi marah setelah menerima panggilan itu. Meskipun penampilan Levi tenang, dia sebenarnya sangat marah. Dia tidak memperhatikan reporter kecil seperti Margaret karena dia pikir dia tidak bisa melakukan apapun padanya. Tapi dia menemukan bahwa dia salah. Sekarang terbukti bahwa orang ini dapat memengaruhinya dalam kehidupan sehari-harinya. Levi, kenapa kita tidak pindah dari sini? Kurasa ini tidak akan berhasil. Aku punya firasat kuat bahwa keadaan akan menjadi lebih buruk. Zoe takut karena hal-hal yang serius mempengaruhi hidupnya. Caitlin dan Aaron hanya bisa bersembunyi di kamar mereka setiap hari. Mereka tidak berani keluar rumah. Hanya ada persediaan makanan untuk 2 hari yang tersisa di rumah. Dia mulai khawatir tentang keselamatan hidup orang tuanya. Kita harus menjemput ayah dan ibu diam-diam di malam hari. Jika sesuatu terjadi, kita akan mendapat masalah, Zoe memperingatkan. Kami tidak akan pindah. Levi mengeluarkan ponselnya dan menelepon Margaret. Hei, Levi, hahaha, apakah terlalu tak tertahankan kau memutuskan untuk meneleponku? Margaret tertawa angkuh di ujung telepon. Apakah ini hasil karyamu? Levi bertanya. Kamu bertaruh. Tidak ada yang bisa kamu lakukan tentang itu. Pukul aku jika kamu berani. Margaret mencibir. Levi memperingatkan dengan suara yang dalam, aku akan memberimu satu kesempatan lagi untuk menjelaskan wawancaramu sebelumnya. Bab 427. Levi, apakah kamu tidak mengerti situasi saat ini? Kamu berada di tangan saya sekarang. Mengapa terdengar sebaliknya? Apakah kamu bodoh? Hahaha. Oke, aku sudah memberimu kesempatan, tapi sepertinya kamu tidak menghargainya, jawab Levi dingin. Margaret menjadi marah dan berkata dengan nada dingin, kalau begitu biarkan aku memberitahumu sesuatu juga. Bahkan jika kamu menjilat sepatuku dan meminum air cucian kakiku, aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Tunggu saja. Setelah menutup telepon, niat membunuh melintas di mata Levi. Sayang, beri aku 1 hari lagi.
Aku pasti akan menyelesaikannya, kata Levi. Hah? Bagaimana kamu akan menyelesaikannya? Zoe merasa kata-katanya sulit dipercaya. Pokoknya, tunggu saja sampai besok sore. Seharusnya sudah selesai saat itu. Sore harinya, ada lagi berita terbaru dari stasiun TV. 6 tahun lalu, Levi Group memperluas bisnisnya dengan mengganti tenaga kerja manusia dengan mesin. Ini telah mengganggu pasar dan menyebabkan banyak orang menjadi pengangguran. Diyakini bahwa setidaknya 30.000 orang menganggur karena Levi Group. Pelaku utamanya adalah Levi Garrison. Zoe dan yang lainnya menjadi gila setelah berita itu keluar. Situasinya memburuk. Pertama dan terpenting, berita ini diambil di luar konteks. Itu hanya perkembangan industri biasa. Bagaimana mereka bisa menyalahkan Levi? Selain itu, jumlah pendapatan yang dihasilkan oleh teknologi canggih Levi Group tidak dapat dibandingkan dengan teknologi yang sudah ketinggalan zaman. Namun setelah berita tersebut diberitakan, mereka yang menganggur mengira bahwa Levi adalah penyebab kesengsaraan mereka. Levi telah menjadi pendosa di Northampton. Banyak orang membentuk aliansi untuk memprotes Levi dan mengusirnya dari Northampton. Beberapa bahkan mulai meramalkan bahwa kehidupan Levi akan dalam bahaya. Karena pameran promosi investasi, akhir-akhir ini perhatian terhadap berita hangat semakin meningkat. Akibatnya, Levi dan yang lainnya berada di bawah tekanan yang lebih besar. Sayang, kenapa kita tidak meninggalkan Hampton Utara sebentar? Kita tidak bisa terus hidup seperti ini. Zoe takut. Levi tetap berkepala dingin dan berkata dengan wajah tenang, jangan khawatir, sayang. Semuanya akan baik-baik saja. Ini akan diselesaikan besok sore. Pada saat ini, Zachary dan Margaret sedang bersantai di tempat tidur besar di Hotel Bintang 5, dan mereka memperhatikan berita. Hahaha, kerja bagus, sayang. Levi tidak punya pilihan selain meninggalkan Northampton besok. Zakaria merasa puas. Iya, pihak berwenang bahkan tidak bisa campur tangan ketika pekerja yang di-PHK lah yang memaksa Levi pergi. Margaret menyeringai sambil berbaring di pelukan Zachary. Zachary menelepon dan memerintahkan, perhatikan keberadaan Levi. Potong anggota tubuhnya segera setelah dia meninggalkan Northampton. Hahaha, bawa aku ke sana bersamamu ketika saatnya tiba, Tuan Suarez. Aku ingin melihat wajahnya yang menyedihkan dengan mataku sendiri. Margaret tertawa dan menyelinap ke bawah selimut. Ini dia lagi. Zachary terhuyung-huyung karena ketakutan saat pikiran itu terlintas di benaknya. Dia tidak berani memikirkan apa yang akan terjadi padanya jika dia menentangnya. Wanita ini adalah sesuatu yang lain. Aku sama sekali tidak cocok untuknya. Hari berikutnya, pusat pameran Northampton ramai. Ribuan perusahaan berkumpul di pameran promosi investasi terbesar yang dikenal di Northampton. Margaret dan rekan-rekannya telah tiba di pusat pameran pagi-pagi sekali. Margaret, kamu memiliki peran besar dalam menangani konten forum dan mewawancarai Tuan Garrison hari ini. Kepala stasiun menunjukkan perhatiannya padanya. Haha, yakinlah, aku akan menyelesaikannya dengan baik. Margaret mulai merias wajah dan mempersiapkan dirinya untuk berada dalam bentuk terbaiknya sementara semua orang memandangnya dengan iri. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya orang yang memiliki kesempatan untuk mewawancarai Tuan Garrison. Bab 428. Margaret, aku sangat iri padamu. Senang sekali kau mendapat hak istimewa untuk mewawancarai Tuan Garrison. Aku tahu, kan, sungguh keberuntungan yang luar biasa. Tapi sejujurnya, Margaret adalah yang terbaik di Northampton. Bukankah itu kebenarannya? Bukankah Margaret yang terbaik dalam profesionalisme, kecantikan, dan temperamen? Margaret menikmati pujian dari rekan-rekannya. Sungguh hari yang menyenangkan. Saya akan segera mewawancarai Tuan Garrison dan menerima 5 juta lagi. Akankah waktu berjalan lebih cepat tolong? Perwakilan dari perusahaan besar tiba satu demi satu ke ruang pameran keluarga terkemuka dan perusahaan terkemuka di South City juga muncul satu demi satu. Zachary dan kelompoknya adalah salah satunya. Bahkan, keluarga Lopez dari South City telah mengirim perwakilan mereka. Tapi dia di sini untuk bertukar pandangan atas nama Harry. Segera, pameran promosi investasi dimulai setelah pejabat Northampton berpidato. Pusat pameran dibagi menjadi banyak area, mencakup setiap sektor bisnis. Di antara mereka, Grup Rogers dan Grup Morris memiliki pedagang paling banyak di depan stand mereka. Semua orang tahu bahwa kedua perusahaan ini memiliki prospek yang bagus dan sangat ingin bekerja sama dengan mereka. Namun, perusahaan-perusahaan terkemuka itu mengarahkan pandangan mereka pada hal-hal lain.
Mereka ingin meraih kesepakatan sebanyak mungkin dan mendominasi pangsa pasar yang lebih besar di Northampton. Namun, setiap kesepakatan yang ditandatangani pada kesempatan ini adalah sah dan bermanfaat bagi perkembangan Northampton. Levy mengamati setiap gerakan di ruang pameran dari belakang panggung. Orang di belakangnya adalah Aurora Newt, sekretaris pribadi yang diatur oleh Jesse Nielsen. Tuan Garrison, memang benar bahwa kebijakan yang diberlakukan oleh pejabat di pameran promosi investasi adalah demi kepentingan terbaik Hampton Utara. Jika tidak, perusahaan dan keluarga berpengaruh itu akan berbondong-bondong ke Hampton Utara tanpa hukum, menyebabkan persaingan buruk dan efek negatif, kata Aurora dengan senyuman. Levy mengangguk, aku harus memuji wawasan Nielsen yang luar biasa. Aurora tersenyum pahit. Dia satu-satunya orang yang berani menyapa gubernur seperti itu. Omong-omong, Mer Garrison, sudah waktunya untuk sesi wawancara stasiun TV. Bagaimana? Aurora melirik waktu dan berkata. Levy menjawab, baiklah, biarkan mereka masuk. Setelah itu, Levy dan beberapa pemimpin lainnya menunggu di ruang konferensi. Di luar ruang konferensi, terima kasih, Miss Newt. Saya berhutang makan kepada Anda, kata Margaret sambil tersenyum. Aurora tersenyum sebagai tanggapan, Miss Watt, tolong. Semua orang datang ke ruang konferensi di bawah bimbingan Aurora. Meskipun Margaret telah melakukan wawancara semacam ini sebelumnya, dia merasa sedikit gugup hari ini karena tidak banyak informasi tentang Tuan Garrison. Sekitar 10 pejabat sedang duduk di ruang konferensi. Margaret sedikit panik saat melihatnya sekilas. Dia menjadi tercengang saat dia melihat wajah pejabat itu. Salah satu dari mereka tampak sangat akrab. Untuk memastikan penglihatannya, Margaret maju beberapa langkah. Ini Lewi. Dia duduk di tengah bersama pemimpin lainnya. Margaret bingung dengan apa yang dilihatnya. Apa yang Levi lakukan di sini? Rekan-rekannya juga sama bingungnya. Tidak heran Pak Suarez mengatakan dia tidak bisa menemukan Levi. Karena dia ada di sini. Margaret berkata secara naluriah, Levi, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu tidak pantas berada di tempat ini. Seluruh ruang konferensi menjadi sunyi setelah pidatonya. Margaret terkejut ketika dia melihat semua orang menatapnya dengan aneh. Apa yang kamu bicarakan, Miss Watt? Orang ini adalah Mer Garrison, kata Aurora bingung. Bab 429. Mer Garrison. Tidak mungkin. Bukankah dia Levi? Target penghinaan yang menjadi topik hangat di Northampton beberapa hari ini. Benar, tumor ganas seperti Levi harus diusir dari Hampton Utara selamanya. Margaret dan rekan-rekannya berkomentar. Tahu tempatmu. Beraninya kau menghina nama pemimpin. Pada saat ini, Menteri Perdagangan menjadi marah. Benar, dari mana reporter ini berasal? Siapa dia yang menghina Tuan Garrison seperti itu? Apa artinya ini? Anda dari Northampton Television Network, kan? Hubungi Direktur Charles Yorke ke sini. Para pemimpin lainnya juga bersuara satu demi satu. Pernyataan Margaret dan rekan-rekannya benar-benar membuat marah mereka setelah mendengar omelan. Margaret dan rekan-rekannya akhirnya mengerti bahwa mereka telah mendapat masalah besar. Apa maksudnya ini, Bu Watt? Orang yang duduk di depan Anda adalah wakil pemimpin Northampton, Levi Garrison. Selain itu, dia juga dikenal sebagai satu-satunya dewa perang bintang 5 di Erudia, ungkap Aurora. Margaret dan rekan-rekannya membeku seketika seolah-olah petir menyambar mereka dari langit. Wakil pemimpin Hampton Utara, dewa perang, Garnison Levi. Tidak, ini tidak mungkin. Ini tidak nyata. Margaret dan rekan-rekannya tetap terpaku dalam keadaan trans saat pikiran mereka benar-benar kosong. Pada saat ini, pintu ruang konferensi dibuka. Seorang pria parubaya montok datang berlari sambil terengah-engah. Pria ini adalah Direktur Northampton Television Network, Charles Yorke. Dia melihat semua pemimpin yang hadir sambil terengah-engah. Dia melihat wajah yang familiar ketika tatapannya mendarat di Levi. Bukankah dia bocah yang dikejar Margaret? Mengapa dia duduk di sini? Ada apa? Charles melihat ke arah kerumunan dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa yang sedang terjadi? Seberapa bodohnya kamu? Orang yang berbicara adalah pemimpin distrik Uptown, Draco Simmons. Pria itu membanting meja dengan keras. Charles menjadi semakin bingung, dan tubuhnya gemetar. Apakah Anda tahu bahwa seorang reporter dari stasiun Anda telah menghina Tuan Garrison tanpa alasan ketika dia melihatnya? Para pemimpin lainnya menegur dengan marah. Pada saat ini,
seorang sekretaris membagikan beberapa tablet kepada Draco dan para pemimpin lainnya. Isinya tentang detail Margaret yang membingkai Levi. Semua orang meledak menjadi marah setelah membaca isinya. Lihat apa yang telah kamu lakukan, Charles Yorke. Hari-hari baikmu sudah berakhir, kata Draco dan melemparkan tablet itu ke Charles. Sepertinya Anda tidak tahu. Jadi, izinkan saya memberitahu Anda, orang yang difitnah oleh stasiun Anda adalah wakil pemimpin Hampton Utara, Tuan Levi Garrison. Dia juga dewa perang, cari tahu sendiri. Setelah mendengar ini, Charles jatuh ke tanah dengan ngeri. Wajahnya dipenuhi keringat dingin dan dia ketakutan. Ya Tuhan, berapa banyak masalah yang saya alami. Orang ini adalah dewa perang. Levi tersenyum dan berkata, Direktur stasiun TV, apakah itu cara kerja tinjauan konten? Beraninya Anda merilis konten yang diedit. Apa yang terjadi? Charles hampir membasahi celananya karena pertanyaan Levi. Tidak, Tuan Garrison, aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Margaret yang melepaskannya. Margaret, beraninya kau menjebakku. Charles menamparkan wajah Margaret dengan keras. Bab 430. Margaret akhirnya sadar kembali setelah ditampar. Tubuhnya lemas, dan dia jatuh ke tanah. Tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa Levi akan memiliki identitas seperti itu. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan pernah bermimpi melakukan hal seperti itu. Margaret, apakah kamu masih ingat telepon yang aku buat? Levi memiliki senyum mengancam di wajahnya. Margaret dalam keadaan shock setelah pencerahan. Bagaimana saya bisa lupa? Levi bahkan menelepon untuk memberiku kesempatan. Tapi aku terlalu bodoh untuk menyadari kesalahanku. Aku salah. Ini semua salahku, Tuan Garrison. Maafkan aku. Margaret segera berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Charles meninju dan menendang Margaret. Kamu punya keberanian untuk meminta pengampunan. Dia ingin membunuhnya di sana dan kemudian. Kamu wanita yang kejam, Margaret. Kamu membuat orang mati dengan menyalahgunakan kekuatanmu. Jika bukan karena identitasku, apakah kamu pikir aku masih bisa berdiri di sini? Levi bertanya sambil tersenyum. Semua orang di ruang konferensi merasakan hawa dingin di punggung mereka. Levi marah. Untuk apa kau berdiri di sini, Charles? Cepat dan ungkap kesalahan Margaret dan bersihkan nama Tuan Garrison. Beberapa pemimpin berteriak. Charles bereaksi dan menjawab, oke. Saya akan segera melakukannya. Segera, pembaruan berita mendesak dirilis di Northampton Television Network. Terkena, reporter Margaret sengaja menjebak Levi Garrison dengan konten yang diedit. Reputasi Margaret hancur setelah serangkaian bukti disajikan, dan komentar negatif sebelumnya tentang Levi dan keluarganya akhirnya menghilang. Charles, kamu bertanggung jawab atas masalah ini. Karena itu, kamu akan diberhentikan dari posisimu. Draco mengumumkan. Charles mengangguk segera, mengerti. Semua orang yang terlibat dalam masalah ini harus dihukum. Setiap individu yang berurusan dengan Margaret harus ditangkap atau dihukum. Beberapa pemimpin memerintahkan sekaligus. Margaret berbaring di tanah, menjadi lumpuh, dan merasa tubuhnya bukan lagi miliknya. Levi melirik Margaret dan berkata, kepalsuan tidak akan pernah menang. Anda tahu hal-hal yang Anda lakukan untuk mencapai posisi Anda saat ini. Kebenaran pada akhirnya akan terungkap. Margaret merasa menyesal dan menyesal. Semua ini tidak akan terjadi jika dia tidak menyinggung Levi. Tidak diketahui bagaimana Margaret berhasil meninggalkan ruang pameran. Ini wanita jalang yang membohongi kita dan membuat kita menyalahkan orang yang salah. Iya, jika bukan karena penemuan itu, kita pasti sudah mendorong orang yang tidak bersalah sampai mati. Ada kerumunan besar yang berkumpul di luar ruang pameran. Kerumunan mulai menuangkan seember air kotoran berbau busuk ke seluruh tubuhnya begitu dia muncul. Margaret langsung muntah. Tapi kotorannya terus memercik ke dia lagi dan lagi, beginilah akhirnya orang jahat. Setelah masalah terselesaikan, Zoe segera memanggil, sayang, itu luar biasa. Bagaimana kamu melakukannya? Levi tersenyum dan berkata, keadilan selalu menang. Setelah Zachary mendapat berita itu, dia menemukan Margaret secepat mungkin. Zachary mencengkeram hidungnya dan menjauh dari Margaret karena ada bau busuk yang menyengat pada dirinya. Apa yang terjadi? Margaret meliriknya dengan seringai menyedihkan, saya menyarankan keluarga Suarez untuk menyerah, meninggalkan Northampton dan tinggal di South City. Mengapa? Zachary tampak bingung. Karena dia adalah seseorang yang tidak bisa kamu provokasi. Jika kamu bersikeras memaksakan keberuntunganmu,
keluarga Suarez akan musnah dari muka bumi, Margaret memperingatkan. Bersambung.